Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dengan Remora, Renungan Malam Resort GKI Palangkaraya, edisi 22 Agustus tahun 2026 bersama dengan saya, Beta Letus Tarung dari Jemaat GKI Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri kita berdoa. Kami membuka hati kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat, wahyu, dan pengertian. Singkapkan kebenaran firman-Mu supaya kami diberkati dan kami setia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini, Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakan pasal 16 ayat yang ke-6 demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Tema kita malam hari ini sedikit tetapi mematikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sesuatu yang kecil tetapi ternyata dampaknya besar. Satu tetes racun yang kecil, tetapi kalau racun itu masuk ke dalam tubuh kita, akibatnya sangat besar dan fatal. Satu percikan api yang kecil, kalau dia jatuh di tempat yang tepat, dia bisa membakar satu rumah atau satu tempat. Satu kata yang salah yang keluar beberapa detik dari mulut kita, tetapi kata itu bisa tinggal bertahun-tahun dalam hati seseorang. Begitu juga dengan ragi. Ragi itu kecil, kita hampir tidak memperhatikannya, tetapi ketika ragi dimasukkan ke dalam adonan, dia bekerja dari dalam dan akhirnya dia akan mempengaruhi seluruh adonan itu. Itulah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Menariknya, ketika mendengar perkataan ini, murid-murid justru berpikir tentang roti, tentang makanan. Karena itu mereka berkata, dia berkata seperti itu karena kita tidak membawa roti. Mereka salah memahami perkataan Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya tidak sedang berbicara tentang roti, tapi Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, tentang pengaruh yang masuk ke dalam hati kita, juga di dalam pikiran kita. Pertama, Bapak Ibu Saudara, ragi itu bekerja secara diam-diam. Ragi tidak bekerja dengan suara keras. Tidak ada ledakan, tidak ada tanda-tanda yang spektakuler. Ragi dia bekerja dengan diam-diam. Tapi meskipun tidak terlihat, dia prosesnya akan terus berjalan. Begitu juga dengan dosa dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Karena dosa seringkali tidak berkata, "Permisi, saya akan menghancurkan hidupmu." Dosa biasanya datang dengan cara yang sangat kecil. Ya, tidak apa-apa kan, cuma sekali ini. Atau kita berkata, "Ya, semua orang juga melakukannya kok." Atau kita berkata, "Kan cuma bercanda, cuma sedikit, tidak ada yang tahu. Besok juga saya akan berubah." Masalahnya bukan hanya pada apa yang kita lakukan hari ini, saudara-saudara. Masalahnya adalah apa yang sedang kita izinkan bekerja di dalam hati kita. Kebiasaan kecil yang terus kita biarkan, dia akan menjadi karakter kita. Pikiran yang salah yang terus kita pelihara, dia bisa menjadi cara hidup. Kepahitan kecil yang tidak kita selesaikan, dia pada akhirnya menjadi kebencian. Kompromi kecil kalau terus dipelihara bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah." Artinya kita tidak boleh menganggap remeh atau sepele sesuatu yang sedang masuk ke dalam hati kita. Kedua, ragi tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ketika seseorang memasukkan ragi ke dalam adonan, ragi itu tidak tinggal di satu titik. Dia akan menyebar. Nah, itulah sebabnya Tuhan memakai gambaran ragi. Pengaruh yang salah
itu tidak akan pernah puas berada tinggal di satu area kehidupan kita. Awalnya mungkin hanya satu pikiran, tetapi kemudian dia bisa menjadi kebiasaan. Kemudian dia akan menjadi karakter kita, kemudian mempengaruhi keputusan kita, dan akhirnya dia akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus hati-hati terhadap hal yang kita anggap biasa atau hal yang kita anggap kecil. Mungkin awalnya hanya malas berdoa, lalu kemudian jarang untuk membaca firman Tuhan. Kemudian mulai beribadah, menganggap ibadah tidak penting. Lalu hati kita menjadi dingin. Dan pada akhirnya mungkin kita akan masih datang ke gereja, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Awalnya kecil, tetapi akhirnya besar. Awalnya tidak terasa, tetapi akhirnya mematikan. Ketiga, ragi orang Farisi dan Saduki adalah pengaruh yang merusak kehidupan iman kita. Lalu apa sebenarnya ragi orang Farisi dan Saduki? Yesus sedang memperingatkan murid-muridnya terhadap ajaran dan sikap hidup mereka. Orang Farisi sangat menekankan kehidupan keagamaan secara lahiriah. Kelihatannya benar, kelihatannya saleh, kelihatannya dekat dengan Tuhan. Tetapi hati bisa jauh daripada Tuhan. Sementara orang Saduki, dia memiliki masalah yang berbeda. Mereka tidak percaya kepada hal-hal yang penting dalam iman, termasuk soal kebangkitan. Jadi ada dua bahaya. Pertama, agama tanpa hati, dan kedua, iman tanpa kebenaran. Yang satu kelihatannya sangat rohani, tetapi kosong di dalam. Yang satu lagi mengurangi atau menolak kebenaran. Dan Yesus berkata, waspadalah. Kenapa? Karena sesuatu yang salah kalau terus-menerus dibiarkan akhirnya akan membentuk cara berpikir kita tentang Tuhan. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus berhati-hati karena tidak semua yang terdengar rohani itu berasal dari Tuhan. Tidak semua yang dikatakan banyak orang itu adalah benar. Tidak semua yang populer itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu orang percaya tidak dipanggil hanya untuk mendengar, kita dipanggil untuk menguji segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Keempat, yang menarik, jangan hanya memikirkan roti. Lihat apa yang sedang Tuhan ajarkan. Murid-murid sibuk memikirkan roti. Yesus sedang memikirkan hati manusia. Murid-murid berkata, kita tidak membawa roti, tetapi Tuhan mengingatkan mereka tentang mujizat-mujizat yang sudah pernah mereka lihat. Seolah-olah Tuhan berkata kepada mereka, bukankah kalian ingat bagaimana aku memberi makan 5.000 orang lebih? Bukankah kalian ingat bagaimana aku memberi 4.000 orang? Dengan kata lain, mengapa manusia khawatir tentang roti? Karena mereka melihat masalah yang kecil di depan mata, tetapi mereka lupa Tuhan yang sudah berkali-kali menunjukkan kuasanya kepada mereka. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mungkin terlalu sibuk dengan masalah kehidupan kita sehari-hari sampai kita bisa lupa kepada Tuhan. Kita sibuk memikirkan bagaimana hari esok, bagaimana kebutuhan saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana masa depan saya. Sehingga bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menolong kita berkali-kali di dalam hidup ini. Jadi jangan sampai kekhawatiran menjadi ragi yang memenuhi hati kita. Sedikit kekhawatiran yang terus dipelihara, pada akhirnya dia akan berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang terus dipelihara, pada akhirnya dia bisa berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan pada akhirnya membuat hidup kita seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong atau berbuat kepada kita.
Hari ini Tuhan mengingatkan kita berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi memang kecil tetapi pengaruhnya besar. Dia tidak terlihat ketika pertama kali masuk tetapi dia bekerja. Ia menyebar dan akhirnya mempengaruhi seluruh adonan. Karena itu jangan hanya bertanya apakah ini dosa besar, tetapi tanyakan juga apa yang sedang saya izinkan masuk ke dalam hati saya. Jangan bertanya apakah ini kelihatannya tidak apa-apa, tetapi tanyakan kalau saya membiarkan ini, apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Mungkin hari ini ada ragi kecil dalam kehidupan kita. Kepahitan kecil, kebiasaan kecil yang salah, kompromi kecil, kesombongan kecil, kekhawatiran kecil, ketidakpercayaan kecil. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan menganggap remeh. Karena segala sesuatu yang kecil, kalau terus dibiarkan, dia bisa menguasai seluruh hidup kita. Sedikit tetapi mematikan. Kabar baiknya adalah kalau ragi yang salah bisa mempengaruhi seluruh hidup kita, maka firman Tuhan juga dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu jangan membiarkan hati kita dipengaruhi oleh pengaruh dunia, biarkan hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Biarkan firman Tuhan membentuk pikiran kita, biarkan kasih Tuhan menguasai hati kita, dan ketika ada sesuatu yang salah mulai masuk, jangan kita anggap sepele. Kalau itu tidak berasal dari Tuhan, maka kita tidak boleh membiarkannya tinggal di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita berjaga-jaga, sebab yang kecil belum tentu sepele, sedikit tetapi mematikan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kami semua. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.